Malam Bapak Ibu. Selamat malam, Selamat selamat malam, Pak Fir. Malam, Prof. Malam-malam. Malam Pak Gigi. selamat Malam, malam Pak Bro. Wir. Saya cari Bapak Ketua kelasnya dulu ini. Oh, Pak Winarto. Pak Win udah Iya, itu. Bro. Malam, Prof. Malam Pak Antoni, Pak Gigi. Malam-malam. Malam, Din. Prof. Wir. Lama tidak ketemu. Malam-malam. Wah, Pak Romi, Pak Prayogo, Pak Agus. Wah, Pak Agus ini luar biasa ini. Malam, Bro. Halo Malam, Pak Prof. Paskendis. Pak Dio. Halo. Halo Pak Thomas. Malam, malam. Halo malam-malam. Ya Bapak Ibu, apa malam ini kita akan mencoba memulai SR ya, boleh ya Bapak Ibu ya? Boleh Prof. Siap. Boleh ya, Ikut. boleh ya. Gitu. Jadi apa? Karena cuma satu SKS, kita lanjut minggu depan. Tapi Bapak Ibu, at least sudah ada satu pandangan tentang SLR ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Kalau Bapak Ibu melihat SR di mana ya, di internet macam-macam tuh banyak hal Bapak Ibu ya. Ya, tapi saya akan memberikan SLR yang pernah saya lakukan kan gitu ya. Masuk udah apa ngasih tapi nggak pernah melakukan gitu ya. Ngisin-ngisin ya, yang pernah dilakukan ya Bu ya seperti itu. Nah ini tampaknya malah apa ya, nyerempetnya ke Pak Winarto nih papernya ini. Tapi nggak apa-apa ya Bapak ya, nggak apa-apa Siap. ya, nggak apa. Nyerempet. Oke, Bapak Ibu saya akan mencoba untuk menginformasikan ke Bapak Ibu ya tentang SLR yang prosesnya saja. Saya tidak akan gini Bapak Ibu, saya tidak akan masuk pada ranah filosofis ya Bapak ya. Kita langsung teknisnya boleh ya, gitu ya. Kalau filosofis nanti sampai jam 3 pagi ya repot ya. Jadi teknisnya saja seperti seperti ini nanti Bapak Ibu akan saya kirim. Yang saya kasih hari ini saya kirim ya. Kalau perlu nanti saya lengkapi lagi lemel-lemel. Jadi secara umum seperti ini Alser itu kemudian saya kasih contoh-contoh step by stepnya gitu Bapak ya. Biar mudah. Nah, nanti Bapak Ibu di rumah nanti bisa mencoba memakai AI Bapak Ibu. Gitu ya. AI ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu di kelas kita ini nggak pakai AI, saya nilainya saya kurangin Bapak ya. Tak kurang nilainya, iya. Kita kan mau jadi super user ya, masuk nggak pakai AI ya, Bu ya. Oke ya. Oke. Sebentar ya, Bu ya. Hmm. Meskipun kita juga memahami ya, Pak Winator ya, kecerdasan AI itu berbanding lurus dengan kecerdasan yang menggunakan kita. Ya, Pak Win ya. Jadi Betul. kalau kalau keluarnya itu seperti oh berarti orangnya nggak cerdas kan itu ya. Ini bahaya di situ AI itu, bahayanya bisa melihat. Oke ya, Bapak Ibu sudah lihat kah? Betul, Bro. Sudah Ya, Prof. sudah ya. Oke. Saya akan langsung saja masuk pada teknisnya ya, Bapak Ibu ya. Minta maaf Bapak Ibu karena nanti jam 7:15 itu juga ada satu kelas lagi Bapak Ibu ya. Jadi untungnya satu SKS. Kalau 3 SKS saya mengorbankan kelas yang lain Bapak Ibu ya. Karena ini sudah didesain dari awal. Ya, SR ini sebetulnya apa? Penting ya Bapak Ibu ya. Sebetulnya menurut saya karena dengan SR ini Bapak Ibu melakukan yang namanya review literatur itu saya bilang tidak liar ya, tidak asal-asalan ya. Tapi ada yang namanya ini kualitas data literatur itu diuji Bapak Ibu di situ. Nah, yang uji siapa? Ya otomatis yang uji Bapak Ibu sendiri. Ya, seperti itu. Ya, semakin Bapak Ibu membaca SR yang cukup banyak, ya, semakin Bapak Ibu akan tahu, oh, pakai metodenya seperti apa, prosesnya seperti apa, saya mau seperti ini, ya. Sehingga yang menarik untuk SR ini Bapak Ibu bisa jadi prosesnya itu ketika kita merumuskan masalah ya sampai pada tujuan itu bisa jadi apa bidang ilmu kesehatan ya Bapak ya itu mungkin berbeda lah dikit dengan bidang ilmu kita manajemen ya itu Bapak Ibu atau teknik ya beda dengan kesehatan itu bisa aja seperti itu ya. Nah oleh karena itu saya akan langsung ini pada yang masuk pada yang manajemen ya Bapak ya. Jadi ini meninjau literatur yang ada dengan cara yang sistematis dan transparan. Ya, ini proses untuk menganalisis literatur dengan cara yang dapat direplikasi. Artinya apa? Gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya sebuah penelitian, ya, dan riset itu bisa direplikasi, ya, itu artinya Bapak Ibu punya transparansi, objektivitas, dan reliabilitas yang tinggi. Ya, jadi kalau
misalnya ya Pak Anton ngeriset gitu ya. Tapi riset Bapak ini, pokoknya saya riset tapi nggak boleh orang bisa tahu, bisa nurut dia itu malah malah itu ketika nggak bisa dipilih Bapak itu kita bisa bilang riset kita ini tidak reliable Bapak Ibu. Itu ya. Jadi Bapak Ibu berbahagialah kalau Bapak Ibu bisa meriset yang dapat dicontoh metodenya, tahap-tahapannya. Kenapa? Karena nanti kelemahan riset Bapak Ibu itu nanti akan, ya menarik ya, kelemahan riset Bapak Ibu itu nanti akan diteruskan oleh peneliti yang lain. Ya. Sehingga kalau misalnya, ya ini sering dipertanyakan pada saya ya, Pak Wir kok suka ya ketika riset itu tidak signifikan itu. Nah orang lain kan, waduh ya, langsung gemerobos gitu ya, merongos ya. Nah saya suka, ya. Kenapa ada dua? Karena di situ ternyata ada sesuatu yang mungkin memang tidak tidak relevan dengan kasus atau konteks yang kita teliti. Itu, ya, itu saya senang, ya. Kemudian saya membuka peluang buat teman-teman yang lain untuk bisa meneruskan. Ya, tapi Bapak Ibu kalau dari 5 hipotesis semuanya nggak diterima ya itu nemen ya, Bu, ya, bukan seperti itu ya. Artinya saya bisa melihat bahwa oh proses ini misalnya saya punya 5 hipotesis, yang diterima cuma satu Bapak ya. Saya terjadi Bapak, saya waktu itu meriset tentang ESG ya, yang diterima cuma satu ya. Padahal di Amerika Eropa itu boleh dibilang semuanya signifikan. Saya riset Bapak Ibu, tidak signifikan. Ya, yang signifikan itu hanya dari 5 itu hanya satu dan itu pun variable control. Wah, asisten saya panik Bapak Ibu ya. Panik gitu ya. Saya bilang, saya jangan panik ya, jangan panik. Nah, kemudian saya melakukan review Bapak Ibu, literatur di Asia. Ternyata Bapak Ibu, di Asia terutama di Indonesia, ya, ESG ini memang memang tidak signifikan ketika dia di apa? Ketika dia mengaruhi kinerja perusahaan. Nggak ada signifikan Bapak Ibu. Gitu. Tidak ada itu. Jadi sangat sedikit sekali yang signifikan. Nah, di situ oh berarti memang ESG itu belum matang di Indonesia, Bapak ya. Nah, itulah sehingga Bapak Ibu ini bisa membuka celah riset Bapak Ibu untuk nulis ESG. Ya, itu aja pesan saya, Bapak ya. Jadi masih masih banyak sekali yang bisa diriset. Nah, ini contoh beberapa review ya. Saya lewat Bapak ya, nggak apa-apa ya. Saya lewat. Bapak Ibu bisa baca. Ya, saya sudah memberikan informasi ini ya, seperti ini. Ini dari Brennan ya, source-nya ini ada semua. Manfaatnya menyediakan definisi jelas, mensintesis literatur yang ada ya. Kemudian hasil yang nggak konsisten seperti apa. Nah, kelihatan semua Bapak Ibu. Jadi saya tuh senang kalau melakukan literatur review Bapak Ibu ya. Karena kelihatan sekali, wah ini ternyata saya bisa lihat banyak ya. Gitu. Karena gapnya banyak ya. Entah metodenya, variabelnya, ya. Itu gapnya banyak. Saya senang sekali. Nah itu, tapi apa daya Bapak ya. Idenya banyak tapi terbatas ya waktunya. Ya ini contoh ya. Saya akan masuk langsung pada tahapannya. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu lihat, tahapan saya ini mungkin tidak sama dengan yang lain. Ya, mungkin ya. Tapi ini tahapan yang sudah saya detailkan ya. Menurut saya ini adalah yang paling apa ya? Ya maklum ya. Bukan menurut saya lah. Menurut saya lah Bapak. Ini yang paling apa ya? Masuk akal gitu ya menurut saya. Jadi pertama kita membuat rumusan masalah Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu gini, pertama kali Bapak Ibu harus temukan dulu topiknya apa. Ya, apakah saya mau menemukan namanya employee engagement? Nah, ya seperti itu ya. Ini Bapak sudah tahu topiknya dulu, ya. Atau kita mau menemukan topiknya green innovation misalnya, ya. Atau competitive advantage seperti itu, ya. Tapi kalau kita bicara tentang competitive advantage itu sebenarnya bukan yang harus kita teliti, ya, seperti itu. Itu bukan itu variable, tapi biasanya jarang kita teliti itu seperti itu, ya. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu membuat topik tertentu, ya, Bapak Ibu langsung membuat rumusan masalahnya seperti apa. Oke. Rumusan masalah muncul, itu Bapak Ibu langsung masuk pada tujuannya apa. Ya, ada masalah, ada peluang toh untuk kita selesaikan, masuk pada tujuan. Ketika tujuan sudah ada Bapak Ibu langsung membuat pertanyaan. Nah, Bapak Ibu, riset itu yang terpenting menurut saya adalah pertanyaan penelitian. Ya, itu penting sekali Bapak Ibu. Karena pertanyaan ini itu akan menentukan eh, desain riset Bapak Ibu. Kalau pertanyaan Bapak Ibu adalah bagaimana, itu berbeda dengan apa, ya. Berbeda dengan mengapa, yaitu akan berbeda desainnya, ya. Kemudian Bapak Ibu membuat protokol Prisma. Nah, sebetulnya Bapak Ibu
Ini nggak ada ibunya ya, Pak Winarto ya, bapak aja semua ya, bapak-bapak ya. Jadi, Ada Iya. Bu Inke satu, Prof. oh satu ya, Saya minta Dia maaf. belum ya. join. Oh, belum join. Nah, gitu. Nah, Oh, udah ada, join. ada, Udah ada join, join, ada Prof. join. Udah. Udah. Sudah ada, Bapak Prof. Ibu. Hadir, Oke, hadir. sorry Makanya Bu, bersuara Ibu Inke. protes. Sorry Bu, waduh, celaka. Oke ya. Nah, Prisma ini Bapak Ibu sebetulnya itu Prisma ini sebetulnya mencakup mencari literatur dan melakukan seleksi Bapak Ibu sebetulnya ya. Tapi kenapa ditaruh di depan? Supaya Bapak Ibu membuat prismanya. Apa itu prisma nanti saya terangkan ya. Jadi membuat protokol. Nah, inilah kenapa saya suka sama LSR Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sinilah kita sebetulnya ketika kita melakukan review itu kita benar-benar dapat dipertanggungjawabkan menurut saya. Karena ada protokolnya Bapak Ibu. Ya, seperti itu ya. Ketika Bapak Ibu sudah membuat protokol Prisma, Bapak Ibu mencari literatur. Nah, ini challenging ya. Mencari literatur, tapi thanks God ya di UC sudah banyak pustakanya Bapak Ibu sumbernya. Kemudian Bapak Ibu melakukan seleksi literatur. Nah, ini Bapak Ibu mau nggak mau, suka nggak suka harus dibaca Bapak Ibu. Nah, ini challenge buat Bapak Ibu yang sibuk ya. Ini challenge ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin lebih cepat ya memang bisa pakai AI Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu promnya nggak pas nanti nggak dapat semuanya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah kita menyeleksi literatur itu ya, kita menilai kualitasnya lagi. Nah, itu menarik ya. Kemudian setelah kita menilai kualitas, kita melakukan namanya ekstraksi Bapak Ibu. Ya, mencari informasi yang kira-kira kita perlukan. Nah, ekstraksi ini ya Bapak Ibu ya, bisa jadi tidak sama antar Bapak Ibu. Bisa beda-beda ya. Tergantung apa yang akan Bapak Ibu cari ya, tapi nanti saya akan memberikan istilahnya generiknya seperti apa. Ya. Setelah ekstraksi ya, lalu Bapak Ibu melakukan analisis dan sintesis. Nah, biasanya Bapak Ibu ya, analis dan sintesis ini biasanya memunculkan namanya variabel baru. Gitu, yang diutak-atik. Jadi SR ini Bapak Ibu ini baru pertama kali diterapkan di S3 kita nih sekarang ini Bapak Ibu. Ya, gitu ya. Istilahnya Pak Winarto bejo ya kita sama-sama ya. Jadi pertama kali, sebelumnya nggak pernah Bapak Ibu ya. Nggak pernah, belum. Ya, makanya ketika saya megang academic writing itu saya tertantang, oh iya harus ada reviewnya yang menarik teman-teman ya seperti itu. Nah, baru laporan penelitian ya Bapak Ibu. Nah, SR ini Bapak Ibu, ini dipakai ya tidak hanya untuk metode kuantitatif tetapi juga metode kualitatif. Ya, jadi semua bisa. Ya. Kenapa? Karena salah satu manfaat SR ini adalah untuk menemukan celah penelitian, riset gap. Ya. Kemudian untuk menemukan juga apa Bapak Ibu menemukan juga yang namanya variabel-variabel yang baru. Jadi ketika Bapak Ibu menemukan topik ya Bapak Ibu ya, pastikan kalau mau di SLR-kan itu topiknya itu kalau bisa ya jangan yang udah di LSR-kan Bapak Ibu ya oleh penulis lain ya seperti itu karena udah ada Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau challenging tertantang ya bisa nggak apa-apa lakukan lagi, mungkin basis datanya bisa berbeda, otomatis temuannya bisa berbeda ya. Nah, sehingga Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu semester ini membuat SLR ya sampai pada publikasi draftingnya ya, saya yakin Bapak Ibu udah dapat nilai ya, karena SLR ini juga masuk Scopus Bapak Ibu, masuk Sinta, masuk Scopus. Nanti saya akan tunjukkan SLR ini yang punya teman kami ya, yang dia dia mengambil S3 di Coventry ya, di Inggris ya, di mana tahun pertama itu dia wajib membuat SLR Bapak Ibu. Riset dia bukan kuantitatif, tapi riset dia kualitatif. Ya, jadi SLR dia buat, dia tuh udah nyari jurnal Scopus ditolak-tolak terus ternyata ada yang dapat satu, Q1 lagi Bapak Ibu. Ya, nanti saya tunjukkan. Nah, perlu nanti saya kirimkan ke Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini adalah tahapan dari SLR Bapak Ibu. Loh, Pak, ini kalau saya lihat di mana di Google ya, kok ada beda ya? Ya, yang perbedaan bisa terjadi tahapannya Bapak Ibu. Tapi bukan berarti tahapannya harus sama, tapi terkadang kalau Bapak lihat ya di banyak referensi itu ada cuma tiga tahapan, 4 tahapan. Nah, saya berusaha untuk memberikan detailnya Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa step by step ya di situ Bapak Ibu ya gambarnya. Nah, gini Bapak ya, jelas ya ini SLR Bapak ya. Nah,
Saya masuk pada tahapan-tahapan dengan contoh, ya Bu ya, dengan contoh ya, dengan contoh. Nah, ini step by step. Nah, ini risetnya ada tentang financial well-being untuk meningkatkan mental health karyawan di perusahaan properti. Nah, ini contoh ya. Ini ada topik riset yang akan dilakukan misalnya. Jadi ada financial well-being, ada mental health, dan ada property misalnya seperti itu. Ya, apakah judulnya harus seperti ini? Tidak harus Bapak Ibu. Ya, tidak harus. Bisa jadi juga financial well-being untuk meningkatkan kinerja karyawan. Bisa macam-macam Bapak Ibu ya. Gitu loh. Atau yang saya tahu ya, karena kita pernah ngobrol nih ya, employee engagement untuk retensi karyawan. Nah, itu bisa Bapak. Ya, gitu seperti itu ya. Ini financial well-being. Nah, kenapa saya suka financial well-being? Karena financial well-being itu Bapak Ibu masih relatif sangat baru di penelitian personal finance. Ya, sangat baru. Ya, masih sangat baru. Ya, biasanya kan financial literacy, inclusion seperti itu, tapi well-being ini masih sangat baru, ya. Sehingga seksi lah untuk diriset ya, seperti itu. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah kita membuat rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini Bapak Ibu ada beberapa, ada namanya PICOT, ADO, TCM, ya. Population, Intervention, Comparison, Outcome, Time. Itu model-modelnya. Ada ADO, Antecedent, Decision, Outcome. Ada TCM, teori konteks method. Nah, saya masih contohnya adu, ya. Yang Pico TCM Bapak Ibu bisa melihat banyak di Google. Tapi Bapak Ibu, untuk Picot itu biasanya ya, itu untuk ini, untuk natural science, untuk kesehatan, ya, untuk kedokteran, biasa seperti itu. Ya, makanya ada intervention, betul Bu ya, untuk kesehatan masyarakat misalnya seperti itu. Ya, untuk teknik juga bisa, ya, karena dia pakai metode eksperimen Bapak Ibu, seperti itu. Ya. Nah, ADO ini relatif untuk ekonomi manajemen atau social science. Ya, ini ADO ya. Nah, TCM ini bisa buat semuanya tapi jarang digunakan yang saya lihat ya. Ya, jadi coba pakai ADO ya, antecedent, decision dan outcome. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Saya akan supaya nggak mengganggu Bapak Ibu ya. Oke. Antecedent. Jadi apa antecedentnya ya? Karena judulnya adalah ini Bapak Ibu, ya, financial well-being untuk meningkatkan mental health karyawan sehingga antecedentnya di perusahaan properti banyak karyawan mengalami tekanan finansial akibat ketidakpastian ekonomi, ya, meningkatnya biaya hidup dan tekanan pekerjaan yang berat, ya. Tekanan ini berdampak negatif pada kesehatan mental karyawan, seperti meningkatnya tingkat stres dan kurangnya kesejahteraan psikologis. Ya. Kemudian di sisinya Bapak Ibu, ini membuat rumusan masalah ya. Untuk menghadapi masalah tersebut, perusahaan mulai menerapkan program financial well-being yang mencakup edukasi keuangan, konseling, dan dukungan untuk membantu karyawan mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Ya. Outcome-nya namun belum jelas sejauh mana financial well-being ini dapat secara efektif meningkatkan kesehatan mental karyawan, ya, dan mengurangi dampak negatif dari tekanan finansial yang mereka alami. Sehingga sebetulnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin meriset sesuatu itu sebetulnya saya percaya di benak Bapak Ibu itu udah ada seperti ini. Kenapa kok riset itu sih? Kan gitu Bapak ya. Nggak mungkin tidak Bapak Ibu tidak punya bayangan. Misalnya Bapak ingin meriset tentang green innovation misalnya. Ya. Ini saya informasikan saja karena apa bimbingan saya yang batch kedua itu green innovation. Dia bilang, Pak ini kita udah punya apa ya? Ada istilah permasalahan dengan inovasi hijau ya. Banyak orang tuh ternyata punya inovasi tapi itu bukan green. Sifatnya itu tidak pro lingkungan ya. Kenapa dia sebut? Ya macam-macam seperti itu. Sehingga dia muncul green innovation seperti itu. Nah, ketika kita melihat seperti ini, Bapak Ibu, kemudian kita harus melihat juga munculnya gimana masalah ini. Ya, ada settingnya jelas, ya, decision-nya jelas, outcome-nya jelas, ya. Kita nggak jelas nih antara well-being ini dengan mental health seperti apa, ya. Nah, dilalah Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lihat search ya, yang paling gampang lah di Google itu ya, antara financial well-being dan mental health itu sedikit sekali Bapak Ibu. Ya, ada satu review tapi hanya sampai tahun 2021. Ya, kalau dilihat ya. Nah, kemudian ini rumusan masalahnya Bapak Ibu. Nah, ya. Bagaimana pengaruh program financial well-being terhadap peningkatan kesehatan mental karyawan di perusahaan properti dan apakah strategi ini efektif dalam mengurangi dampak tekanan finansial. Ini contoh ya. Bapak Ibu, ini belum fix loh ya Bapak ya.
Ya, ini baru kita bicara-bicara, oke seperti apa sih? Bisa jadi rumusannya adalah apakah ada pengaruh sih antara financial well-being dengan mental health? Kan gitu ya, seperti atau rumusan masalahnya apakah ada strategi yang pas, yang mapan, yang apa ya, yang terbukti ampuh ya untuk mengurangi dampak finansial atau mengurangi mental health seperti itu. Ya, ini gambarannya. Nah, jadi ini Bapak Ibu benar-benar akan melihat apa yang akan dicari Bapak Ibu nih. Ya, rumusan masalah cukup banyak. Ya, seperti itu. Ya, contohnya ya Bu ini. Contoh masuk rumusan masalah kita. Nah, kemudian masuk pada tujuan penelitian. Nah, ini. Ya, jadi tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak program financial wellbeing terhadap kesehatan mental karyawan di perusahaan properti dan mengevaluasi efektivitas strategi ini dalam mengurangi dampak negatif dari tekanan finansial pada karyawan. Ini contoh tujuannya, ya. Bapak Ibu, tujuan riset ini berbeda dengan pertanyaan penelitian, ya Bu ya, berbeda ya. Tapi at least Bapak Ibu ketika ada fenomena, ya, itu fenomena ini Bapak Ibu akan jawab sama ado tadi, muncul masalah, kemudian Bapak Ibu membuat tujuannya seperti apa, ya. Otomatis Bapak Ibu, ya, kalau satu tadi ado saya sertakan ke Bapak Ibu, ya izin Bapak ya ke Bapak Ibu ya, bisa jadi antara Bapak Ibu itu bisa berbeda loh rumusan masalahnya. Benar Bapak Ibu ya? Bisa berbeda, ya, bisa berbeda, ya. Nah, tapi kita coba ya ini ya ke rumusan masalah. Sehingga tujuannya adalah menganalisis dampak financial well-being terhadap kesehatan mental karyawan. Kalau kita kuantitatifkan Bapak Ibu, sebetulnya akan seperti ini, ya. Apakah financial well-being ini mempengaruhi mental karyawan? Kan itu ya di kuantitatif ya Bapak Ibu seperti itu. Tapi kalau kalau kualitatif bisa seperti ini. Dampaknya bagaimana gitu Pak, seperti itu, ya. Itu bisa seperti itu, ya. Bagaimana prosesnya kok bisa mempengaruhi mental health-nya karyawan? Nah, seperti itu bisa Bapak Ibu, seperti itu. Ya. Itu gambarnya. Karena mental health ini tidak hanya lewat financial well-being, kan itu Bapak ya seperti itu. Indikatornya banyak Bapak ya. Kenapa orang itu cerai di Indonesia? 60% orang di Indonesia cerai karena finansial Bapak Ibu. Artinya mental health-nya pasangan itu nggak bagus. Ini contoh bisa indikator-indikator yang muncul ya Bapak seperti itu. Oke. Nah, setelah Bapak Ibu membuat tujuan penelitian, Bapak Ibu bisa membuat pertanyaan penelitian. Nah, ini pakai Peacock namanya, ya. Pakai Peacock. Ya. Nanti Pak Winarto pasti tanya, ada banyak, banyak berapa metode ya? Banyak Pak Win ya. Tapi saya pakai Peacock aja. Ya bisa searching ya. Ini population, intervention, comparison, outcome dan konteks misalnya ya. Contoh pertanyaannya. Jadi karyawan di perusahaan properti yang mengikuti program Investment Wellbeing populasinya itu, Pak. Populasinya seperti itu, ya kan? Udah jelas populasi. Oh, saya populasinya seperti ini di properti, ya kan? Kemudian implementasi program FW, FW ya, yang meliputi edukasi, konseling dan dukungan. Comparison, karyawannya tidak punya program financial wellbeing atau hanya menerima program dukungan kesehatan mental biasa. Ada dua, ya. Outcome-nya peningkatan kesehatan mental, pengurangan stres dan peningkatan kesehatan psikologis outcome-nya. Jadi meningkat ya, mentalnya sehat, orang tidak stres ya. Kemudian eh, psikologisnya bagus, sejahtera seperti itu. Konteksnya ada perusahaan properti yang menghadapi kondisi ekonomi yang tidak pasti, itu konteksnya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Peacock ini bisa misalnya comparison ini nggak ada? Bisa Bapak Ibu. Ya, jika Bapak Ibu menghilangkan ini, hilang gini ya, nggak apa-apa Bapak Ibu, tidak masalah. Ya, bisa hilang gitu ya. Nggak apa-apa Bapak Ibu, tidak masalah. Nah, ini benar-benar adalah apa Bapak Ibu yang mendesain. Ya, mendesain Bapak Ibu. Ya, mendesain seperti itu. Ya, ini contoh saja bantuannya seperti ini. Ya, pertanyaannya. Dia ada populasinya sudah jelas. Ya, apa yang akan diintervensi adalah financial well-being. Intervensi Bapak Ibu itu biasanya itu bisa menjadi variable independen Bapak Ibu. Masuk di situ intervensi. Ya, atau juga variable moderator, mediator itu bisa ya untuk mengintervensi ya seperti itu. Ya. Nah, kalau outcome-nya itu seperti Y-nya Bapak Ibu. Ya. Ya kan? Jadi apakah financial well-being mempengaruhi mental? Financial well-being mengaruhi stres. Kan itu ya, itu ada seperti Y-nya Bapak, outcome-nya itu. Ya, seperti itu gambarnya. Tapi lebih pada dampaknya, ya, seperti itu Bapak. Nah, konteksnya di mana? Nah,
lima hal ini Bapak Ibu itu bisa berubah ya seiring nanti riset Bapak Ibu. Tapi kan kita sekarang akan membuat literatur review ya. Jadi kita pastikan dulu ya. Pertanyaannya, Pak, kalau misalnya saya konteksnya tidak di perusahaan properti boleh nggak? Oh boleh Bapak Ibu. Ya boleh, boleh. Sebetulnya saya jarang konteksnya ada perusahaan ya. Saya jarang biasanya langsung perusahaan itu jarang Bapak Ibu ya seperti itu. Ya tapi kalau saya riset pasar modal biasanya langsung pakai perusahaan tertentu atau industri tertentu ya seperti itu. Nah, ini contoh Peacock ya, contohnya seperti ini. Apakah Bapak Ibu boleh tidak menggunakan Peacock? Boleh Bapak Ibu. Ini hanya alat bantu ya, hanya alat bantu ya. Tapi kalau Bapak Ibu masuk ke mana ya? Ke Google, YouTube atau apapun ya, biasanya mereka itu mengatakan pakai ini gitu ya. Tapi kalau saya karena alat bantu, sepanjang Bapak Ibu sudah bisa mantap pada proses pertanyaannya, nggak apa-apa Bapak Ibu menurut saya ya. Oke, masuk pada pertanyaan Bapak Ibu. Nah ini ya Bu ya. Nah ini contoh. Ini pertanyaan penelitiannya seperti ini. Ya itu gambarannya. Ya, jadi Bapak Ibu sekali lagi ya, ini bukan riset Bapak Ibu untuk disertasi loh ya. Ya, ini kita SLR ya, hati-hati ya. Tapi ini pertanyaan untuk tugas academic writing, betul. Ya seperti itu ya di gambarannya ya. Oke, jadi ini bagaimana program financial wellbeing mempengaruhi tingkat stres. Ya, nanti Bapak Ibu akan temukan bahwa mental health itu ternyata di dalamnya ada stres Bapak Ibu ya. Ada macam-macam di situ ya kalau udah baca ya. Apakah program financial wellbeing ini lebih efektif dan meningkatkan kesehatan psikologis dibanding yang lain? Tapi kalau Bapak Ibu mau poin 2 hilangkan, hilangkan aja nggak apa-apa Bapak Ibu. Pertanyaannya, Pak, apakah bisa satu pertanyaan? Bisa Bapak Ibu. Bisa. Ya, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ya. Jadi ini tergantung Bapak Ibu. Apakah boleh 5? Boleh. 10? Boleh. Tapi jangan ya Bu ya, jangan ya. Kalau saya sih Bapak Ibu, mending 3 atau 2 udah cukup Bapak Ibu. Ya, tapi benar-benar pertanyaan yang nantinya akan Bapak Ibu at least gunakan untuk riset Bapak Ibu besok itu Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Ya, itu gambarannya. Ya, oke ya, pertanyaan. Nah, kemudian Bapak Ibu langsung membuat namanya protokol Prisma di situ. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Nah, ya, ini Bapak Ibu. Ya, ini. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti mengidentifikasi ya berapa track record yang akan Bapak Ibu ambil, database-nya apa saja. Ya, terus di database apa saja. Screening Bapak Ibu ya, Bapak lihat ya. Misalnya identification-nya, records identified through database search. Ya. Bapak akan nyari database-nya. Ini dia pakai WOS, dia pakai Scopus, ya. Dia pakai Sage ya, seperti itu ya. Ada berapa tuh? Ya, itu Bapak Ibu harus tulis di situ. Itu ada mengidentifikasi ya sumbernya. Pertanyaan Pak Wir, boleh nggak saya hanya pakai Scopus? Boleh Bapak Ibu, boleh. Ya, kita di UC belum dengan Scopus Bapak Ibu ya, secara lengkap. Ya, mungkin UC Jakarta melangganan Pak Win ya. Langganan Scopus UC Jakarta itu Pak Win 1 tahun itu langganannya 1 M Pak Win. Setahun 1 M Pak. Kalau sama Silakan Skipa mahasiswanya banyak ya, Prof. Wir. biasanya Scopus sama Skival Pak, Bapak Ibu. Nah Skival itu 1 M lagi, jadi 2 M Bapak Ibu. Aduh, ngeri ya. Ngeri ya. Bayangkan ya. Nah, ketika Bapak Ibu udah tahu sumbernya dari mana, Bapak Ibu akan menjumlahkan total artikelnya berapa ya. Nah, mana yang di-exclude, mana yang tidak nanti kita terangkan lagi ya, seperti itu ya. Kemudian total artikel dari 22.000 Bapak Ibu, di screening Bapak Ibu tinggal 3.400. Seperti itu ya. Kemudian masuk pada eligibility ya. Yang di apa? Ya, full text articles ya. Dari apa? Ya, paper yang tidak fokus pada workability misalnya seperti itu. Ya. Kemudian paper yang digunakan adalah 50. Bayangin dari 22.000 jadi 50. Ya. Kalau kita tidak pakai Prisma, tidak pakai SLR, kita akan dipertanyakan Bapak Ibu. Loh, 2000 kok tinggal 50 kan gitu ya Bapak ya. Tapi kita ada namanya protokolnya. Nah, itu yang menarik dari SLR Bapak Ibu ya. Kita punya protokolnya. Sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa LSR nih di sini ya. Oke ya. Masuk ya Prismanya Bapak ya. Nah, ini ada konteks protokolnya. Nah, kita sekarang masuk di dalamnya adalah bagaimana mencari literatur review ya Bapak ya, seperti itu. Oke.
Nah ini. Nah ini Bapak Ibu adalah sumber literatur yang dimiliki oleh UC ya Bu ya. Nih ya. Kita punya Scopus tapi nggak itu lengkap Bapak ya. Contoh ya Scopus Emerald Publish. Nah kita ini yang dipunya oleh UC Bapak Ibu. Ini kalau nggak salah sudah diajarkan oleh library ya Pak Win ya atau Pak Theo saya lupa ya Pak Febri ya kan masuk di mana ya kita punya ini alamatnya Bapak Ibu ya ini alamatnya masuk ke sana ya gitu ya yang aman tuh Emerald Bapak Ibu dan Elsevier ya ini ada Scopus ya itu menarik ya Progress kita punya juga ya tapi Progress itu tidak semuanya Scopus Bapak Ibu ya atau WOS ya seperti itu ya nah biasanya Bapak Ibu yang namanya SR itu kita nggak pernah pakai buku biasanya tapi jurnal ya seperti itu nah Bapak Ibu tentukan kemudian sumber literaturnya mana ya gitu ambil Bapak Ibu pertanyaannya apakah boleh satu saja boleh tapi biasanya SR yang bagus itu sumbernya minimal 3 Bapak Ibu. Misalnya Scopus, Emerald, Google ya atau ProQuest, Emerald, Google seperti itu ya. Di store kalau ada ya. Elsevier lebih baik lagi. Nah itu ada 3 misalnya diambil. Nah kemudian Bapak Ibu cek sumbernya udah ada. Bapak Ibu mengusulkan sumber yang berkualitas misalnya seperti ini. Misalnya. Nah ini ya misalnya ini. Karena kebanyakan tentang financial well-being itu adalah jurnal tertentu, nggak semuanya. Makanya udah ada contoh jurnalnya Bapak aja. Journal of Occupational Health Psychology ya. Sampai corporate real estate misalnya seperti itu. Ya, jurnalnya ya kan yang akan diambil ya. Tapi Bapak Ibu bisa jadi Bapak Ibu tidak pakai ini. Pak ini nggak pakai nggak apa-apa Bapak Ibu. Tidak apa-apa. Ya, ini hanya memperjelas saja. Kelemahannya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pakai ini ya, nanti Bapak Ibu hanya fokus ke sini saja, bisa jadi tidak banyak literatur yang dikumpulkan. Ya, nah, saya jarang sih seperti, tapi ini contoh saja ya. Database-nya Bapak Ibu macam-macam ya, macam-macam. Nah, ini database-nya ya. Scopus, Web of Science macam-macam. PubMed ya, Gold Scholar, ProQuest ya seperti itu. Ada semua ya. Kemudian, nah untuk mencari Bapak Ibu, otomatis Bapak Ibu harus ada strateginya kan. Kita bisa pakai Boolean logic Bapak Ibu ya seperti ini. Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya. Ya, nih contohnya. Ya, financial well-being and mental health and employee and property sector atau seperti itu. Ya, supaya tidak luas sekali Bapak Ibu. Ya, atau financial well-being ya atau mental health or psychological well-being seperti itu. Boleh pilih. Makanya Bapak Ibu, satu topik SLR itu bisa jadi akan berbeda kalau yang membuat orang berbeda juga. Seperti itu. Ya, tergantung kitanya Bapak Ibu, ya kitanya. Ya, jadi kitanya. Ya, jadi Gigo ya, yang in, yang out itu sama tergantung kitanya seperti apa. Ya. Nah, kombinasi ini Bapak Ibu itu ada apa? Ada apa? Kayak saya, Pak ya. Saya mungkin tidak akan masuk pada yang namanya stres misalnya. Bisa jadi atau psychological resilience. Mungkin enggak, ya. Tapi saya mungkin yang pertama Bapak Ibu nih yang ini mungkin seperti ini saya akan saya cari, ya. Tapi ketika saya mencari ini Bapak Ibu, boleh nggak saya tambahkan cari yang nomor 3? Boleh Bapak Ibu, boleh saja, boleh saja. Ya, boleh saja. Tidak masalah Bapak Ibu. Nah, tidak masalah. Nah, itulah kepiawaian kita sebagai peneliti, ya Bu ya, seperti apa. Oke ya. Nah, udah. Kemudian kita lihat lagi tahun terbit Bapak Ibu. Nah, ya, tahun terbit. Nah, ini ya. 5 tahun terakhir sampai 10 tahun terakhir misalnya seperti itu ya. Nah, ini ya. Biasanya literatur review Bapak Ibu itu tahun terbitnya karena buat disertasi ya Bu ya. Biasanya nggak sampai 5 tahun ya. Tapi kita dari awal. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita akan menemukan state of art-nya. Ya. Kalau saya biasanya tidak saya batasi Bapak Ibu. Dari tahun berapa tahun nggak benar. Saya pokoknya dari 0 tahun sampai 2024 misalnya Bapak Ibu seperti itu. Memang banyak, tapi itu akan lebih lega buat saya, buat kita sebagai peneliti karena kita akan bisa apa ya, men-tracing state of art-nya Bapak Ibu. Awalnya dari mana sih? Ya. eh yang namanya employee engagement, yang namanya green innovation itu awalnya siapa sih yang ngomong pertama kali itu bisa kelihatan Bapak Ibu. Prof, Ya, jadi apakah itu berarti kita gali dari grand teorinya paling awal gitu ya, Prof ya? boleh kalau Bapak mau pakai grand theory, nggak apa-apa. Hmm. Tapi nanti Pak Win,
Grantor itu akan nanti akan ketemu pada saat nanti Prisma nanti Pak Boy. Nanti ada di situ, ya. Jadi kalau Hmm, Bapak pakai grand theory dulu itu mungkin lebih susah, kecuali oke. Bapak mau cari riset gapnya lewat teori, Pak. Bisa. Oh, Mm-mm. Bisa. Ya nggak masalah. Tapi kalau saya Pak Win lebih mudah mencari variabelnya dulu aja, Pak. Yang kena tek gitu, Pak Win. Seperti itu. siap, Ya, Prof. sip ya. Oke. Nah, sudah. Bapak Ibu sudah jelas ya. Literaturnya jelas, sumbernya dari mana. Kemudian metode pencariannya jelas. Tahunnya jelas ya. Udah terketang Bapak Ibu ya. Kita masuk lagi yang namanya data yang relevan, Bapak. Nah, ini adalah benar-benar Bapak Ibu yang menentukan ya. Ya. Jadi memang SR ini Bapak Ibu tidak semudah omongannya Pak Mario Teguh ya Bu ya, seperti itu ya. Jadi kita harus lihat misalnya ini ya. Relevansi inclusion itu data yang kita ambil. Exclusion itu data yang kita nggak ambil. Ya contoh. Jadi kita yang menentukan Bapak Ibu ya, misalnya topik. Jadi ketika ada banyak nanti data itu Bapak Ibu harus tentukan. Pertama adalah artikel harus terkait langsung dengan financial well-being. Ya. Makanya Bapak Ibu kadang-kadang ya karena kita ada peneliti nih yang ketakutan banyak sekali. Kadang-kadang nama variabelnya itu Bapak Ibu, dia mencarinya itu tidak di keyword, tapi di mana Bapak Ibu? Di title Bapak Ibu. Itu kan membahas sedikit kan ya, Bapak Ibu yang di title. Ya, kalau saya Bapak Ibu, jangan di title Bapak Ibu, di keyword nyarinya. Ya, karena data itu terbatas, ya, terbatas sekali. Ya, contoh, ketika kita bicara corporate social responsibility, ya, dengan sustainability reporting, ya, itu sekarang agak blended, Bapak Ibu. Nah, kalau kita mau mencari di title, itu yang namanya SR, sustainability reporting itu nggak akan dapat, Bapak Ibu. Gitu loh. Ya, jadi kalau saya usulkan Bapak Ibu, cari di keywordnya saja. Ya, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu batasi lagi. Hanya publikasi yang di jurnal peer review. Gitu seperti itu. Ya. Periodenya 5 sampai setahun. Ya. Nah, jenisnya kuantitatif dan atau kualitatif. Tentukan Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu contoh ya. Salah satu contoh jurnal yang bagus itu Bapak Ibu lihat di mana di metodenya salah satunya. Kalau di metodenya itu ya ada namanya definisi variabel atau kalau dia menggunakan kuesioner ya dan kuesionernya itu ditampilkan kuesionernya pertanyaannya Bapak Ibu itu biasanya jurnal yang bagus tapi kok jurnal yang tidak bagus biasanya tuh tidak ada Bapak Ibu biasa seperti itu ya atau yang bagus itu ditaruh di mana Bapak Ibu? Di appendix. Nah itu biasanya jurnal Scopus seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu lihat jurnal yang non Scopus ya biasanya tidak ada. Nah itu jangan dipakai Bapak. Nah contoh jadi kelengkapan ya kelengkapan ya. Jadi misalnya Bapak lihat yang nomor 6. Ya, fokus pada studi tentang perusahaan properti. Jadi kalau yang nggak properti, saya hapus misalnya. Boleh saja Bapak Ibu. Nah, ini data yang Bapak Ibu akan ambil. Ya, Bu, ya seperti itu. Ya, akan ambil. Ya. Jadi kalau misalnya ada Pak saya dengan Pak Anton gitu ya. Pak Anton properti saja, saya tidak pakai populasi apapun, otomatis yang banyak ambil data saya Pak Anton ya. Karena Bapak langsung properti ya. Seperti itu. Nah, itu membatasi. Tapi karena saya pengen fokus properti ya saya pakai properti. Nah itu benar-benar adalah judgementnya Bapak Ibu. Ya seperti apa ya. Oke. Kemudian data yang kita nggak mauin Bapak Ibu. Kita lepas data itu. Contohnya ini ya. Nggak relevan. Nah ini ya. Kemudian artikel dari blog, artikel opini macam-macam kita nggak pakai. Ya tahunnya sebelum 2014 misalnya seperti itu. Nah gambarannya. Ya. Kemudian ada teks tapi eh, eh, paper tapi nggak bisa diakses. Nah, itu bisa jadi Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Ya, ini gambar yang nggak kita ambil. Ya. Jadi memang Bapak Ibu apa eh, kita harus baca memang seperti itu. Ya, harus baca. Harus baca. Ya. Tapi kalau saya usul Bapak Ibu ya, usul saya, pengalaman saya untuk data yang kita include itu tidak jangan terlalu banyak Bapak Ibu. Contoh beberapa saja yang kita include ya sehingga cepat sekali kita lihatnya. Nanti soalnya ada screening yang berikutnya ya Bapak Ibu seperti itu. Nah, kalau sudah masuk Bapak Ibu mana yang kita ambil mana tidak,
kita menilai kualitasnya Bapak Ibu. Nah, ini yang saya tadi bilang Bapak Ibu. Kualitasnya, ya. Kok banyak? Ya, ya. Saya tidak biasa sebanyak ini Bapak Ibu ya, tapi karena ini di kelas ya harusnya banyak ya. Jadi misalnya metode Bapak, metode ya. Jelas ada desain, ada teknik pengumpulan datanya, ada analisisnya, ada validitasnya. Itu ada semua Bapak Ibu. Ini harus muncul semua. Ini contoh. Berarti ini bagus jurnalnya. Ya. Tapi Bapak Ibu, menurut saya supaya cepat ya, selama Bapak Ibu masuk pada Q1, Q2, Q3, Q4 itu Bapak Ibu rasanya masuk semua, rasanya. Ya, rasanya. Ya, rasanya masuk semua. Itu Bapak Ibu. Jarang yang tidak masuk. Ya. Tapi kalau kita bicara pada jurnal Sinta, nah itu Bapak hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, jadi ini kualitasnya Bapak Ibu ya. Apakah saya ini kan ada satu kredibilitas sumbernya ya harus preview, indeksasi, Scopus ya seperti itu. Boleh Bapak Ibu. Topiknya boleh nggak? Saya nggak sampai ini 4, 5, 6 ya. Boleh nggak? Saya nggak pakai nggak sampai 6 boleh Bapak Ibu. Ya. Dulu saya tidak lihat citasi Bapak Ibu. Sekarang saya lihat citasi. Artinya citasi yang banyak itu berarti dia jurnalnya kredibel Bapak Ibu. Dipakai banyak orang. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti akan menulis Scopus, kan Bapak Ibu ada wajib Scopus ya, 80% daftar pustaka harus Scopus Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pakai 20 jurnal ya, Bapak Ibu, berarti sekitar berapa tuh? 16 jurnal itu harus Scopus. Ya. Kalau enggak, biasanya di reject. Biasanya. Ya, jadi Bapak Ibu harus tahu nih ya, seperti itu. Ya, jadi harus Scopus. Ya, mulai Scopus. Ya. Dan jangan, kalau bisa jangan pakai jurnal Sinta. Ya, atau juga Indonesia ketika Bapak masuk Scopus ya, jangan ya seperti itu. Oke ya, ini contoh. Nah, ini contoh bagaimana kualitasnya lihat. Boleh nggak? Saya hanya melihat kualitas dari apa? Dari metodenya. Boleh Bapak Ibu. Ya, ini bocoran ya. Itu yang sering saya lakukan ya, metodenya saya lihat. Ada nggak ini? Nggak ada, ya udah ya, nggak usah. Tuh. Karena paling kenapa metode Bapak Ibu? Karena saya melihat di samping novelty ya, roh dari proses jurnal itu adalah metode Bapak Ibu. Ya itu. Sehingga saya pas lihat metode seperti apa. Lengkap apa tidak. Itu aja. Yang lain saya merem. Asalkan itu Scopus atau WOS. Itu Bapak Ibu. Ya, jadi bisa kualitas lihat dari situ. Ya, itu gambarnya Bapak Ibu ya. Oke, ya itu kualitas masuk. Kemudian masuk pada yang signifikan temuan Bapak Ibu. Ini menurut saya tidak usah sih, ya. Tapi boleh kalau Bapak Ibu mau ya. Karena nanti signifikan ini akan masuk pada yang namanya ekstraksi nanti, ya, oke ya. Kemudian Bapak emang ekstraksi data, udah muncul semua, ya. Kemudian Bapak Ibu lihat udah kualitas nih, langsung ekstraksi data. Nah ini Bapak Ibu, nah ini dia, ini, ya contohnya ini Bapak Ibu. Ya ini contohnya, oke ya. Prof, Jadi Bapak Ibu, yes, data yang di 8 ini beda dengan data yang tadi di atas ya. Saya agak beda, biasa. beda Pak. Jadi ini Oh, Pak Wid, ini adalah data yang benar-benar kita akan pakai Pak Wid. ini kan rangkuman dari jurnal artikel-artikel yang kita gunakan tadi 20 atau berapa itu kan ya. Betul, ya, betul. Oke. Dan di sini Pak Win, ini udah dipastikan artikel yang kita ambil itu yang punya kualitas menurut kita. Iya, iya. Hmm. Jadi tidak ada lagi artikel selain yang kita tadi maui, yang kita inklusi tadi Pak ya. Scopus macam-macam. Nah, ini Bapak Ibu, ini tergantung Bapak Ibu. Tapi saya ini standarnya saya seperti ini. Ada judulnya apa, sumbernya, jurnalnya apa, ya termasuk biasa saya kurung Pak Win. Kurung SJR berapa atau Q berapa Pak Win di situ saya kurung. Tuh. Jadi saya tahu saya riset ini Q1 saya berapa, Q2 saya berapa. Gitu. Ya, Bapak ya seperti itu. Ya. Kemudian muncul variabel independennya apa saja, dependennya apa saja, moderasi dan mediasi. Nah, kalau saya risetnya pasar modal Bapak Ibu, ya, saya ada tambahan satu lagi Bapak Ibu, apa variabel kontrol. Gitu ya. Kontrol variabel itu saya tambahkan. Tapi kalau saya risetnya yang primary data, bukan secondary data, biasanya saya nggak pakai counter variable. Dan itu pun ternyata diterima di Scopus, Bapak Ibu. Nggak masalah. Ya, jadi independennya misalnya nggak ada, terus nggak ada, Bapak Ibu. Nggak ada. Ya. Nah, ada dependent, moderasi, mediasi, ya. Teorinya apa? Nah, ini Pak Win, yang saya sebut tadi Pak Win. Teorinya apa? Ya. Ditulis Pak Win.
apa teorinya ditulis ya. Kemudian metode risetnya seperti apa Bapak Ibu? Kuanti, kuali, kuanti apakah metodenya apa itu ditulis nggak apa-apa ya. Kemudian populasi siapa Bapak Ibu? Nah ini memastikan kalau Bapak Ibu besok itu akan meriset tentang karyawan ya, ya populasinya nih bisa cari yang karyawan bukannya mahasiswa misalnya seperti itu ya. Lokasi jelas Bapak Ibu ya nih bisa ya di mana itu boleh. Tapi ini saya jarang sekali lokasi ini ya, jarang sekali ya. Kemudian teknik analis data Bapak Ibu pakai apa? Pakai SEM, Amos, SEM PLS, regresi berganda macam-macam silakan saja pakai apa. Nah ini yang penting hasilnya apa? Nah hasil ini Bapak Ibu biasanya ini akan memunculkan riset gap Bapak Ibu hasilnya ini ya, riset gap ini hasilnya seperti ini. Oh ternyata financial well-being itu memengaruhi mental health, tidak memengaruhi, berpengaruh tapi sedikit. Nah kenapa saya suka lihat tadi yang metodenya kualitasnya, karena Bapak Ibu itu kelihatan Bapak Ibu kalau dia berpengaruh tapi hanya 0,01 berarti lemah pengaruhnya Bapak Ibu. Nah itu bisa kita riset ulang ya, bisa kita masukkan pada oh ini penting kita riset. Kenapa? Karena lemah ini. Ya, lemah itu seperti itu. Kemudian masuk pada keterbatasan. Nah, Bapak Ibu, keterbatasan ini adalah peluang juga Bapak Ibu untuk meriset apa keterbatasannya. Ya, biasanya di mana Bapak Ibu? Biasanya setelah kesimpulan. Ya, kesimpulan biasanya. Limitation seperti itu. Ya, atau ya di pendahuluan tapi sebelum literatur review biasa ada di situ keterbatasannya. Ya itu kemudian novelty. Nah ini novelty saya tulis kenapa supaya saya jangan mengulang yang sama karena sama-sama novelty kan itu Bu ya. Nah itu hati-hati ya novelty ya, ini gambarannya. Nah ditulis Bapak Ibu. Nah biasanya saya pakai Excel Bapak Ibu, panjang gitu ya pakai Excel biasanya, sehingga nanti di atas Excel itu Bapak Ibu saya bisa filter dulu Pak ya, filter. Saya mau cari Q1 berapa biji itu bisa tak filter, turun nanti seret gitu Bapak Ibu, seperti itu ya, menarik. Saya filter misalnya seperti itu. Nah, ini ekstraksi data Bapak Ibu. Nah, ini baru Bapak Ibu melihat ya, sudah ancang-ancang untuk masuk pada sintesis. Nah, ya. Jadi kalau udah masuk sini Bapak Ibu udah tenang. Ya udah tenang. Oke, ya, tenang wis. Udah lumayan nih ya. Saya udah tahu nih bahwa ini akan jadi sintesis saya. Ya. Pertanyaannya apakah saya bisa tambahkan lagi Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu, silakan mau tambah lagi silakan. Tapi Bapak Ibu ya, gunakannya guna isi dengan yang Bapak Ibu gunakan loh ya. Nanti Bapak capek tuh ya, capek nih, ya capek ya, ya kan? Ya, ini penting Bapak Ibu. Ini sama independen ini penting ya, termasuk pada variabel independen penting ya. Karena di sini biasanya Bapak Ibu sorry ini aja ini biasanya Bapak Ibu melihat apakah ada variabel yang tidak ada di situ. Ya. Sehingga tadi Pak Win katakan teorinya seperti apa. Nah, itu muncul teori di sini Bapak Ibu. Untuk mengembangkan apakah dia moderator atau dia mediator variabel itu. Ya. Bisa jadi Bapak Ibu menulis ya seperti itu. Semuanya hampir sama, tapi Bapak Ibu itu yang baru itu adalah penerapan variabel itu di teori yang baru. Ya. Misalnya misalnya biasanya variabel itu diterapkan pada pada apa resource based view ya, RBV ya. Ternyata ketika baru lihat teorinya, semuanya itu, Bang, atau semuanya teori yang eh, apa legitimasi teori macam-macam. Tapi Bapak melihat keterbatasan dan hasil ini, kok tampaknya saya bisa menggunakan ini dengan misalnya dynamic capability theory. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Ya. Otomatis kalau Bapak Ibu menggunakan dynamic capability theory bisa jadi ya variabelnya sama tapi indikatornya berbeda. Nah, ini menarik. Ya, menarik ya, menarik. Ya, apalagi Bapak Ibu bisa melihat ini konteks Indonesia, gitu. Konteks properti Indonesia. Nah, itu menarik lagi Bapak Ibu. Nah, ya. Jadi tidak menurut saya tidak perlu Bapak Ibu variabelnya itu aneh-aneh gitu loh. Nggak perlu. Sama boleh tapi konteks teorinya berbeda itu menarik sekali Bapak Ibu. Ya, itu challenging Bapak Ibu. Challenging. Ya, seperti itu. Ya. Tapi supaya Bapak Ibu bisa ada tanda kutip menurut saya oleh-oleh S3 ya. Novelty itu ya. Nah, Bapak Ibu ada satu variabel
yang ini punya saya kan gitu ya. Ini punya saya variabel ini. Saya melakukan ya, muncul variabel macam-macam seperti itu. Ya, oke ya. Udah masuk ekstraksi data Bapak data semua. Nah, Bapak Ibu barulah tugas penting Bapak Ibu dilakukan. Tugas penting tugas yang maha kudus dilakukan Bapak Ibu adalah sintesis Bapak Ibu. Ini dia ya. Ini dia ya. Yang tadinya rambutnya gondrong jadi botak tuh di sini Bapak Ibu ya. Sorry Pak Win. Bercanda Pak Win. Nah, jadi yang pertama misalnya ya ekstraksi. Ini saya juga ambil dari beberapa jurnal, saya juga lihat cek di mana di AI Bapak Ibu ya. Jadi saya campur-campur aduknya seperti ini. Jadi pastikan Bapak Ibu nanti bisa nyari Bapak Ibu ya. Bisa mencari ya, apakah ada variabel yang sama ya. Kalau variabel yang sama itu Bapak Ibu itu bisa melihat sudah banyak, jangan gunakan Bapak Ibu. Contoh. Tapi gini Bapak Ibu, ini ada variabel, letaknya itu kok pasti di dependent ya? Soal dependent ya, letaknya itu. Kok nggak pernah ya di independen? Itu menarik loh Bapak Ibu untuk diliti. Apakah memang dia itu memang harusnya di dependent ya? Konsekuensi kan gitu ya, bukan faktor penyebab. Nah ini bisa dicari Bapak Ibu. Ya, jadi novel itu Bapak Ibu itu beragam Bapak Ibu. Ya, beragam sekali novel itu. Ya, kemudian pengelompokan hasil utama, temuan. Nah, hati-hati dengan variabel dimensi. Ya, terkadang kalau hanya satu variabel diteliti berpengaruh, ketika dimensinya dipilah Bapak Ibu, ada nggak pengaruh loh Bapak Ibu. Nah, ini juga menarik untuk diteliti. Ya, sehingga ketika Bapak Ibu melakukan ekstraksi, ya, ini harus benar-benar konsentrasi Bapak Ibu. Ya, benar-benar detail. Ya, bisa jadi yang namanya financial well-being ya, Pak Win ya, itu ada jurnal yang mengatakan itu hanya satu variabel, tapi ada jurnal yang mengatakan itu sebetulnya ada tiga dimensi. Nah, itu Bapak mau pakai yang mana? Gitu. Ya. Atau Bapak Ibu misalnya Pak Thomas ya. Pak Thomas misalnya masih setia pada yang namanya employee engagement ya. Tapi ternyata Bapak ini menemukan pengukuran baru Pak Thomas. Itu menarik tuh Pak. Jadi Bapak menginvestigasi alat ukurnya yang baru Pak. Ya. Mungkin Bapak akan menemukan alat ukur baru untuk perusahaan startup misalnya Pak, misalnya. Berarti employee engagement itu di perusahaan yang startup dengan yang sudah mature ya, itu beda loh ternyata. Itu menarik Pak, gitu loh. Ya kan? Prof, Itu dalam contoh. kasus engagement berarti kita mengelompokkan si jurnal-jurnal yang bicara soal variable engagement, lalu kita pisahkan, oh ini yang startup bukan startup, terus kita melihat polanya, lalu bisa lihat, oh ini ternyata beda, bisa gitu ya Prof, salah satu Betul. sintesanya. Dan Bapak lihat, ya, Bapak lihat masuk pada variable dependennya kan employee engagement, Bapak lihat ini dari siapa? Dari si A, si B, si C. Kemudian Bapak cek apa Pak? Teorinya Pak. Pakai apa dia Pak? Hmm. Hmm. Ya kan? Bisa jadi kalau misalnya dia, misalnya Pak ya, Bapak Ibu yang lain juga ya. Misalnya dia, Bapak, oh ini ternyata perusahaan udah mature. Kok dia pakai teorinya teori legitimasi? Kan gitu ya. Legitimasi itu mengatakan bahwa saya dilegitimasi untuk seperti ini karena saya berkembang loh ya. Nah, ternyata enggak ya. Karena dia mature, dia pakainya adalah yang ini variabelnya. Tapi saya kan mau riset yang startup nih. Kok kayaknya ukurannya kok nggak cocok ya? Kalau itu perusahaan-perusahaan yang udah mature. Kan itu Pak Thomas ya. Nah, Pak bisa buat ukuran baru Pak. Di situ Pak. Tentunya. Seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat ya. Dengan Bapak Ibu mengekstraksi ya. Apa persamaannya, perbedaan itu Bapak Ibu bisa melihat 1001 riset gap. Tuh, seperti itu. Ya. Nih. Ya. Prof, Oke. izin tanya, Prof. Yes. Saya masih bingung data yang di atas tadi itu prosesnya seperti apa ya? Kita kalau yang ekstrak data yang bawah tadi saya sudah paham, Prof. Itu kan Oke. rangkuman Ya. dari jurnal Nah, yang ini Pak ya. kita pilih ya. Bawa Ya. sini ya. Literatur ya. Pertama Pak Win cari Literatur, yang jelas ya. iya jelas-jelas itu, Prof. Yang di atas, Oke. Prof. Kayaknya agak di atas. Data mana ya? Oh, setelahnya ya. Yang kita disuruh Baik. untuk ambil datanya dari jurnal yang kita pakai itu loh, Prof. Oke. Ya. Ini berarti udah masuk pertanyaan penelitian. Nah, protokolnya Pak ya, Pak Win ya. Ini Pak ya, mulai Iya, ya kita lihat ya. Oke. Nah, pertama dari sini Pak.
kita lihat dulu sumbernya Bapak mau ambil dari mana. Betul? Oke. Oke, saya nyari sumbernya dari mana nih? Oke, dari let's say dari Emerald, dari Elsevier Pak ya. Oke, ya. Oke. Kemudian dari sini Pak, ya. Ini supaya nggak bingung, ini saya hapus dulu ya Pak ya. Boleh ya Pak ya? Iya. Gitu ya. Oke, ya. Database pakai Scopus, misalnya saya pakainya aja deh. Wah, ya kan. Nah, misalnya Pak ya. Oke, ya. Nah, ketika saya masuk Scopus Pak, biasanya kan kita masuk pada kata kunci ya Pak ya. Betul? Untuk mencari search-nya itu, betul? Nah, ini kata kunci ini Iya. Bapak pilih saja. Terserah Bapak mau pakai yang mana. Yang penting Bapak sesuai Iya. tujuannya. Betul? Strateginya pakai ini ya, boolean. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Ya kan, seperti itu. Kemudian, udah. Tahun terbitnya Pak ya. Bapak cek ya. Iya. Oke, selesai Pak. Nah, kemudian Bapak lihat di sini Pak. Ketika Bapak sudah temukan nih Pak ya. Temukan thread data Pak ya. Thread ya. Iya. Nah, Bapak masuk yang relevan. Karena ini kan banyak Pak ya. Misalnya Bapak pakai data ini aja. Kan bisa misalnya 5.000 ya Pak ya. Oke. 3.000 ya Pak ya. Nah, Bapak di sini Bapak cari yang relevan Pak di sini. Nah, Oke. ya tapi seperti ini. Ini maksudnya data berarti artikel yang relevan, Artikel, Prof ya. artikel yang relevan. Oh, I see. Betul. Pak Win, kalau Oke. kalau saya boleh, Bapak ada dua Pak. Yang pertama Bapak lihatlah hanya di abstrak aja Pak. Hmm. Gitu ya. Untuk Atau cek yang Bapak relevan masuk, ya, Prof ya. betul. Atau Bapak masuk pada AI Pak. Bapak ambil Iya. GPT Pak ya, masuk 5. Akan chat GPT itu bisa 10 masih bisa Pak tuh. Masuk, Iya. Bapak ketik Pak. Tang 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 yang mana nanti dia akan keluar Pak. Oh, berarti Bapak pakai seperti itu. Memang agak-agak lama ya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang Bapak nggak pakai misalnya. Tapi Pak, Iya. kalau saya Pak ya, kalau saya hanya pakai yang ini Pak. Ini best practice saya, Bapak Ibu ya, saya pakai yang ini aja nih. Sorry, saya pakai yang ini, Pak Win. Saya nggak Oke. pakai yang ini, Pak Win. Saya jarang pakai yang ini. Loh, Kenapa? itu kalau exclusion kan berarti kita tidak merasa itu relevan gitu ya, Prof ya. Betul. Ha-ha. Nah, Kenapa saya nggak kok masih ada pakai. yang pakai ya, Prof ya? Karena untuk cari antitesisnya atau gimana? Betul, iya, betul, betul, Hmm. betul. Oke, oke, oke. Memastikan bahwa yang saya cari ini apa sorry, memastikan bahwa jurnal saya ini benar-benar di luar yang ini loh. Saya nggak pakai Iya. itu, Pak. Itu aja sih. Tapi saya Oke, biasanya Prof. nggak pakai Pak Win. Karena dengan inklusi pun otomatis kan eksklusi kan hilang, Pak. Iya. Iya, Pak, ya kan itu. Itu Iya, sih, Pak. betul. Iya, otomatis loh, Pak, hilang, Pak. Saya mikirnya Mm-mm. kurang kerjaan makanya, Pak. Makanya jangan percaya sama Google, Pak. Sorry, saya minta maaf, Pak ya. Kita harus praktek sendiri, Pak. Mau saya capek aja gitu. Oke ya. Ini sih nggak saya pakai. Nah, udah, Pak ya. Nah, Bapak ketika udah dapat nih, Pak, strat itu, Pak ya. Bapak lihat menilai kualitas ini, Pak. Nih, ya. Nah, gini, Pak ya. Pak Wid, ketika saya udah memilih Scopus, Pak, ya. Artinya saya udah 95% saya percaya itu kualitas, Pak, berkualitas, Pak. Iya, Kayak Pak ya. bagi yang Q1, Q2 gitu ya, Prof. Betul, ya. Siap. Sehingga yang saya lihat, Pak, untuk mempermudah ekstraknya, Pak, ini ya, mempermudah ekstraknya. Nah, ini yang saya pakai, Pak. Nah, ini yang saya pakai, Pak. Untuk ekstrak yang nanti itu, Pak, harus ada, Pak. Seperti itu. Itu. Kemudian hasilnya saya lihat di sini, Pak. Nah, hasilnya. Nah, ini juga agak repot, Pak. Kenapa? Kita kan tidak ingin menemukan yang signifikan terus, toh, Pak Win. Iya. Iya, itu. Nah, saya jarang pakai. Saya pakainya hanya ini, Pak. Yang saya Oh, pakai itu ini, jujur aja. Yang saya pakai, Pak. Kenapa? Karena ini nanti akan saya gunakan buat ini, Pak Win. Nah, ekstraksi ini. oke. Iya, karena Prof di ya, situ saya akan temukan file apa yang belum ada, yang seksi itu di situ, Pak. Prof yang dipakai apa tadi Prof? Tolong kata Prof dikit Prof. Sorry. Eh, ini yang sering dipakai saya. Iya itu. Oh penilaian kualitas. Oke. Iya, saksi merah-merah ya. Nanti saya kirim ke Bapak Ibu ya. Ya, ini. Siap, Prof. Ini Sip, yang sip. saya kirim. Ya. Ini otomatis ya, Pak Win ya. Otomatis Iya. ya. Karena kita kisah kedua kan selesai, Pak ya. Dulu. Seperti. Prof, Nah, berarti SLR ini kan nggak ada kita proses collect data kuesioner kuantitatif itu kan nggak ada berarti oh ya. nggak ada, Pak. Tidak ada. Ini benar-benar kita ngambil artikel-artikelnya orang, kita analisa, kita bedah gitu ya, sampai kita Betul, menemukan arah yang jadi pertanyaan pertama kita gitu ya. betul. Bapak Hmm. hanya perlu 3, Pak Win. Saya ini, Pak Win. Satu laptop, satu kopi, satu kacang. Nah, itu, Pak. Itu, Pak.
Maksudnya bisa semalaman itu, Prof. Ya Nggak kelar ya. betul. Itu aja Karena Pak harus yang benar-benar kita, Pak. paham apa yang kita pakai ya, Prof ya. Betul, betul. Ya, Siap, siap, siap. ya. Prof, benar nggak begini? Kuncinya sebetulnya bukan waktu diekstraksi karena itu bisa pakai ChatGPT. Yang kuncinya Mm-mm. adalah menemukan jurnal yang secara konsisten bisa kita analisa misalnya 20-30 jurnal itu ya, Prof. Berarti kuncinya di Betul, depannya. betul. Karena kalau Bapak salah menemukan jurnal apa, itu Bapak selanjutnya Bapak akan ngulang lagi, Pak. Nah, kuncinya ada di sini, Pak, juga, Pak. Maaf ya, Pak ya, saya agak tarik ke atas. Nah, ini, Pak. Ini termasuk kunci, nih, Oh, Pak. search-nya itu ya. Oke, oke, oke. Betul sekali, betul sekali. Itu yang kuncinya, Pak. Itu, Prof, itu gampang. misalkan di antara artikel yang kita dapatkan 20 nih, Prof. Nah, Mm-mm. tapi ada yang hasilnya itu bertolak belakang. Itu nggak umum untuk dijadikan satu DSLR ya, Prof ya. Tuh, Kita buang nggak aja apa-apa, satunya. Pak. Nggak Hah? apa-apa, Pak. Nggak Gitu ya? apa-apa, itu temuan. Oh, Iya, berarti malah menurut saya Riset malah. gap jadi ya. Mm-mm. Bisa jadi result gap. Atau bisa anomali, Pak Win. hmm, Bahwa ini lihat, ini kok nggak signifikan. Pertama, populasinya seperti apa, Pak Win? iya, Alatnya apa? Ya, nah iya. saya lihat itu Pak Win ya, langsung saya bilang, dia alatnya pakai ini, bisa nggak ya Pak ya, saya pakai ini alatnya, gitu. Saya penasaran di situ Pak. Oke. Mm-mm, gitu Pak, Berarti seperti itu. subjektivitas penulis tinggi sekali nih ya, Prof ya. Oh, sangat tinggi Pak. Kalau saya mengarahkan ini hasilnya positif, bisa saja dengan koleksi artikel yang saya susun cuma yang positif gitu ya. Betul Pak, betul, betul. Hmm, Tapi kalau Pak Win nyari yang positif semua, Bapak tidak akan dapat apa? dinamikanya ya. Betul Pak, betul, Istilahnya integritas penelitiannya lah itu tidak tidak betul. muncul ya, Prof ya. Iya, karena berarti kan sebetulnya Pak Win, nah gini Bapak Win, menarik ya. Kalau Bapak Ibu menemukan sebuah hampir semuanya signifikan Pak, berarti menurut saya itu sudah tidak perlu diriset Pak. Iya betul juga ya, nggak ada dinamikanya yang Iya, ngapain gitu ya. nggak ada perlu. Bapak riset apa lagi Pak? Kan gitu ya. Apa yang Bapak riset? Udah istilahnya itu sudah seperti falsifikasinya udah udah terlewati kan ya. Jadi udah matang gitu Pak Win. Gitu Iya loh. betul betul. Kalaupun bisa Pak, kalaupun Bapak mau ya ketika kok semuanya signifikan ya. Benar Pak, ini sampai saya lewat. Oh nggak was, setengah 8, 7 menit lagi. Kok signifikan semuanya? Bapak lihat ini Pak Win. Lihat teorinya Pak Win. Hmm, Kalau teorinya sama semua, Bapak akan punya punya apa? Punya ide. Bisa nggak sampai teori yang lain ya? Seperti itu, iya 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 iya. ya kan? Seperti itu Pak. Itu juga bisa Pak. Teori itu bisa lihat dari mana Pak Win? Dari populasi yang akan kita pakai Pak, ya kan? Hmm, Itu loh. Ternyata semua itu pakai populasi perusahaan besar-besar ya. Itu Pak ya, udah mature ya, udah market leader itu Pak ya. Padahal saya tuh pengen meneliti perusahaan yang medium enterprise misalnya Pak. Kan nggak mungkin Pak ya, pakai teori yang digunakan Pak ya. Nah, itu Bapak bisa munculkan sesuatu yang baru Pak. Gitu loh. Misalnya Bapak perusahaan yang apa yang tidak persaingan tidak begitu besar Pak ya. Tiba-tiba Bapak masuk perusahaan yang IT yang besar, Bapak mungkin pakai teori yang berbeda lagi Pak. Bisa nggak itu teori saya turunkan seperti itu? Itu. berarti kalau kita punya topik disertasi ya, Prof ya, Hmm. kemudian kita melakukan SLR, maka saya Hmm. punya dua paper dong ya. Betul Pak. Betul. Oh, menarik ya. Betul, Pak. Jadi Bapak bisa punya dua Scopus, Pak. Oh, bisa Scopus ya SLR ini ya. Bisa Scopus, Pak. Prof, Bisa. di Oke. Scopus itu kan kebanyakan kuantitatif ya, Prof. Tapi SLR ini kategori kualitatif ya, Prof? Atau nggak ada hubungannya? Ini termasuk kuali, Pak. Tapi itu diterima, Pak. Scopus. Oh, oke, Aman, oke, Pak. oke, oke. Oke, sebentar ya, Bu. Ya, ini udah. Iya, Ya, iya. ini tren. Ya, ini nanti saya kasih tren macam-macam ya. Ini udah semua naratif, ada semua, Pak, Bu, ya. Tolong kalau bisa, ya, ini jangan terlalu memakai naratif ya, Bapak, Bu, ya. Karena naratif itu memang judgement gede sekali karena bercerita ya. Nah, saya lebih suka pada yang ini, Bapak, Ibu. Pola konsisten ini, Bapak. Nah, ini yang saya suka. Nah, ini. Ya, saya kasih merah-merah, Bapak, ya. Ya. Tapi sekali lagi Bapak ya, misalnya Pak Gigi sukanya, Pak saya suka yang narasi nggak apa-apa Pak Gigi, it's okay Pak Gigi, nggak apa-apa. Ya, saya nggak maksa, tapi biasanya lebih cepat polanya kelihatan, seperti apa kelihatan seperti itu. Prof, boleh ini apa minta tolong dijelasin ulang yang paling challenging menurut saya memang di problem statementnya ya sampai Betul, bikin apa namanya fokus penelitian atau di tujuannya.
Hmm. Kebetulan bulan kemarin saya melakukan, nggak selesai Prof ya, ada di tempat lain lah ya, nggak selesai. Karena memang itu kuncinya, waktu ngefilter susah mendapatkan karena waktu apa namanya bikin boolean search-nya tadi itu nggak apa ya, dibikin spesifik malah nggak dapat, dibikin agak lebar malah ngawur. Maksud saya yang ketangkep malah nggak relevan gitu artikelnya. Boleh dikasih ini, Prof. Tadi kan contohnya udah bagus ya, ada masalah di populasinya lebih ke apa? Real estate ya, karyawan real Ya. estate. Udah jelas mau apa. Kalau misalkan konteks lain, Prof. Ada research question yang lain atau purpose-nya atau objektifnya yang lain bisa dibantu kasih contoh dengan Adu, Prof. Apa Pak ya kira-kira Pak ya? Saya Eh, kemarin nyoba tidak tidak spesifik pada masalah seperti itu sebetulnya, hmm. coba untuk mencari tahu perkembangan di masalah apa namanya topik ini seperti apa gitu ya. Saya pengen tahu aja misalkan penerapan metode project management agile itu sejauh apa sih sekarang ini gitu. Oke. Pun masih Itu terlalu luas Pak itu Pak ya? luas banget Luas ternyata. banget Pak. Betul. Iya, justru Mungkin yang kalau contoh Bapak tadi itu bisa spesifik banget tadi enak sebetulnya. Kalau Bapak gabungan Pak. Bapak mungkin tambah satu lagi variabel mungkin kan. Nah, agile management itu Pak, apakah Bapak itu akan Bapak terapkan di misalnya Pak ya Pak Gigi ya. Iya, iya. Apakah akan Bapak masukkan pada variable dependent atau independent dulu Pak misalnya Pak. Kalau Bapak masukkan ke variable independent, berarti Bapak coba saja yang dependent misalnya performance, misalnya Oke. competitive advantage gitu Pak. Seperti itu. Iya, itu yang saya lakukan sebetulnya. Saya pengen atau Hmm. mungkin waktu itu saya salah ini ya, Prof. Saya salah pakai frameworknya ya. Mungkin Karena Pak. di situ digabungkan ADU dan TCM biasanya gitu, tidak ADU berdiri Hmm. sendiri ya. Kalau Iya, iya pivot betul Pak. sendiri, ADU TCM praktisnya digabung kayak gitu. Iya. Saya pengen mencari tahu dalam agile marketing itu metodologi agile yang diterapkan atau praktek-praktek agile yang dipakai di marketing seperti apa sih gitu. Dan Ya. itu agak susah menemukan. Oh iya, iya. Pak, Bapak pernah nggak Bapak mencoba itu? Ya, jadi Bapak mencoba memang memang agak lama karena itu berarti kan Bapak ini Pak ya, belum spesifik ya Pak ya, agak susah kan gitu Pak ya. Iya, iya. Dan kebetulan memang risetnya nggak terlalu banyak juga, Prof. Walaupun rame ya. Maksudnya itu udah Mm-mm. 10 tahun terakhir jalan marketing, tapi kok nggak ini ya, nggak banyak yang nyantol dari screening saya. Kalau kalau Bapak seperti itu Pak ya, saya nggak tahu nih Pak ya, tapi dengan Bapak tadi statement Bapak bagaimana eh, metode strategi agile marketing itu Pak ya, itu Bapak memang mungkin ya mungkin agak bukan susah sih Pak ya, agak mungkin dicoba karena rasanya itu Bapak akan arahnya ke kualitatif loh Pak kalau seperti itu Pak, rasa-rasanya loh Pak ya, Hmm. rasa-rasanya Pak ya, dengan Bapak Betul, menginvestigasi. betul. Karena pengen tahu metodologi, praktek, atau Hmm, framework yang dipakai. Itu oke. sudah pasti kualitatif, Prof. Itu, Prof. Ya kan Pak ya, betul Pak ya. Walaupun Nah, awalnya saya mencoba menghubungkan di dependennya itu marketing performance ya, ataupun di organisasi performance, hmm, di depannya itu agile marketing itu sendiri. hmm, Saya hmm. pengen tahu Nah, ada hubungan nggak gitu. kalau misalnya Bapak memang Bapak akan mengatakan apa apa yang apa strategi apa di agile marketing, menurut saya Pak ya, apa nggak lebih baik itu agile marketing itu sebagai variabel Y-nya ya Pak ya. Independennya ya justru ya. Dependennya Pak malah Pak. Dependennya maaf, Iya, dependennya. dependennya Pak. Betul Pak. Hmm. Gitu. Mungkin loh Pak ya, kalau seperti itu Pak ya. Mungkin loh Pak ya. Mungkin loh Pak. Ya, Saya ya, lihat ya. Bapak kayaknya mencari state of art ya Pak ya. Iya, waktu itu pengen Kayaknya loh Pak ngedecline ya. dulu saya. Saya Betul ya. pengen tahu dulu sebetulnya, Prof. Iya loh Belum Pak. belum berpikir masalahnya apa sih. Mm-mm. Ya. Belum belum tahu. Sebetulnya pengen tahu praktek-praktek agile marketing itu perkembangannya seperti apa, metode yang dipakai, frameworknya apa. Baru Mm. nanti saya pengen tahu apakah ini membawa organization performa enggak gitu. Mm. Nah, Tapi untuk memang kalau mencari itu saya udah lihat enggak. Nah, dari Bapak ini Pak, berarti memang Bapak harus kerja keras banget loh Pak. Kenapa? Karena Bapak akan membentuk state of-nya itu dengan satu variable tok itu Pak. Saja kok tok ya, saja iya, Pak ya. iya. Itu berarti nanti Bapak harus screeningnya akan banyak itu Pak. Menurut saya Pak. Benar-benar ini kerja keras Pak. Tapi akan Maksudnya anteseden yang lainnya harus saya cari betul. juga ya.
Betul Pak, betul, Mm, betul Pak, betul. Menurut saya ini kerja keras Pak ya untuk yang mencari seperti itu. Tapi nanti worth ketika masuk pada kualitatif Pak itu worth it sekali Pak. mm, 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 mm. Jadi Dan sarannya kan di otomatis Bapak kan nggak bisa tentukan ya itu perusahaan apa ya tuh Pak ya. Bapak pokoknya pengen tahu seperti apa Pak ya. iya, saya belum sampai mempersempit karena waktu itu saya pengen tahu berapa sih jumlahnya gitu. Saya Hmm. dapatkan sekitar hampir 300-an ya, Prof ya. Lalu sesudah saya exclusion dan lain sebagainya, saya ngedapetin tuh cuma 17 paper, Prof. Hmm. 17 Terus Pak, paper itu pun kualitas yang kualitasnya juga saya pakai apa sih kan ada standarisasinya itu, Prof, untuk menilai kualitas artikel itu ya, untuk kuantitatif sendiri, kualitatif sendiri. Coba ya saya akses juga ya belasan, tapi belasan pun belum bisa menjawab tujuan saya untuk melakukan SLR tadi. Pak Gigi itu pakai Scopus nggak Pak? Apa semua Saya Scopus? saya pakai Scopus, pakai Emerald, saya pakai JSTOR tapi nggak banyak. Saya tambah dengan Google Scholar juga tapi nggak banyak juga. Pak, apakah Bapak itu masuknya Q1, Q2, Q3 Pak? Q4-nya jangan Pak. eh Waktu itu saya buka dulu, Prof. Hmm. Saya buka dulu, saya belum batasin, tapi memang beberapa dapat Q2 kebanyakan. Dua ya, oke. Iya. Oke, ya 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 ya, oke oke. Karena kayak misalnya ini Pak ya, saya nggak tahu agile marketing sih Pak ya. Tapi ketika saya masuk pada financial wellbeing yang tadi saya informasikan masih baru Pak Gigi ya, itu memang memang istilah saya itu tersebar Pak, Oke. tersebar sekali Pak itu loh, itu. Sehingga saya perlu untuk ini Pak, untuk misalnya seperti ini Pak, meta head dulu deh, yang paling ngena itu. Kemudian properti deh misalnya seperti itu Pak, karyawan gitu seperti itu Pak, itu loh. Sebelumnya mahasiswa Pak saya Pak, sengaja itu Pak mahasiswa itu seperti itu, karena terbanyak sekali Pak sebarannya itu Pak. Apa ya menurut saya belum nggak tahu agent marketing Pak tapi menurut saya kayak ini kan belum matang Pak makanya agak kerucutkan gitu loh Pak seperti itu dipaksakan sepertinya Pak seperti itu sih Pak saya tak catat Pak ya ini bahwa ya saya tentang agent marketing ya saya tak coba Iya, Pak iya, iya, sekarang Prof. Saya boleh share sih nanti, Prof, kalau apa. Tapi boleh ini boleh ya, boleh. Prof, ini karena waktu awal-awal saya membawa ide itu ya untuk waktu interview masuk apa S3 ini kan ya. Tapi dalam perjalanan itu kan udah berbelok-belok banyak sekali, Prof. Topik yang mau saya bikin modelnya. Ketemu Prof A, Prof B, semuanya udah berubah lah pokoknya. Tapi saya masih tertarik sebetulnya untuk apa namanya bikin SLR di situ. Untuk belajar lah paling enggak ya. Iya itu menarik Hmm. Pak Asad itu Pak saya kok penasaran Pak ya tentang agent marketing Pak yang Bapak bilang susah itu Pak ya. Saya penasaran Bapak lu menambah pekerjaan saya ini Pak jadi penasaran saya aduh nggak bisa tidur saya Pak walah iya. Saya akan coba kasih contoh ya Pak ya. Sebentar Pak ya. Izinkan saya kasih contoh. Ini temannya Pak Winarto ini. Sebentar ya. Oke. Ini contoh ya. Ini contoh masuk Q1 Pak. Pak Winarto ingat ya? Buliani Pak Winarto ya. Bu Lilinya kita dosen. Nah, yang ke Oh Inggris itu ya. iya. Nah, ini ada dia semester tahun pertama Pak, Bapak Ibu, dia pakai literature review ya untuk mendasari S3 dia, disertasi dia yang kualitatif Pak Gigi. Nah, nah ini ditolak di mana-mana waktu itu. Ternyata malah Q1 diterima. Ya, menurut Bayangin. saya harusnya memang Prof yang mantap ya, maksudnya penelitian disertasi yang mantap kita harus tahu dulu state of the art-nya ya. SLR Iya. itu benar-benar fondasi ya, foundational banget gitu. Mm-mm. Belum Makanya saya udah begini. bilang sama Prof Murwin Pak Gigi teman-teman, saya minta kalau tahun tahun depan untuk academic writing yang pegang saya lagi karena saya mau fokus ke SLR teman-teman gitu Pak, seperti itu. Hmm. Nah, ini contohnya Pak ya, bioplastik itu cukup banyak Pak ya, satu, dua, tiga, empat, lima ya keywordnya dia dipakai Pak. Nah ini nanti saya kirim ke Bapak Ibu ya, boleh ya, Boleh supaya, Prof ya. ah, Saya oke. belajar dari sini. Mhm. Oke, ini menarik sih. Menurut saya menarik karena ini contoh seperti ini sih packaging supply chain. Jadi dia memang benar-benar apa ya, riset question ini mendasari dia untuk disertasinya Bapak Ibu. Ya, Hmm. walaupun pada saat prosesnya Pak ya, Bu ya, itu kendalanya apa? Nggak ada yang mau apa perusahaan diwawancarai waktu itu. Kenapa? Karena masih jarang. Sampai dia tuh berapa bulan baru ketemu.
orang yang mau diwawancarai. Ya, tapi konsepnya udah jelas. Ya, tentang bioplastik packagingnya ini. Ya, dia ke sana fokusnya. Kemudian dia masuk pada co-innovation-nya juga. Ya, prosesnya seperti apa di sana. Ini menarik sih. Ini sih yang dia lakukan. Nah, itu sih Bapak Ibu. Oke. Oke, Bapak Ibu, sementara diendapkan dulu ya. Oke. Saya berharap minggu depan kita ketemu ya. Bapak Ibu udah punya itunya ya, draftnya ya. Betul? Bisa Bapak Ibu ya? Draftnya seperti Dari apa? problem, question, sama purpose Betul. tadi ya, sama Iya. keyword frasenya Ikutin tadi ya. template-nya Prof Wir ya tadi ya. Ikutin Nanti saya template itu kirim ya. ya, Pak Win ya. Siap, siap. Nah, tak kirim ke grup apa modelnya nanti ya, seperti itu. Pakai format itulah kira-kira dulu ya. Ya, Ya, ya. Menurut saya pakai yang punya saya dulu aja Pak Win lebih mudah ya. Ada siap, siap. contoh-contoh yang seperti itu. Harus tulis prisma-prismanya nggak Prof? Atau itu belakangan? Oh, otomatis nanti kan Bapak sama Prismanya nih Pak, otomatis. Nek bisa ya, Oh, oke. bisa. Protokolnya Prisma itu Pak, protokolnya situ. Oke. Gimana Bapak Ibu? Menarik nggak Bapak Ibu? Menarik toh? Menarik, Prof. Bikin pusing. Menarik lah. Paling nggak Ya, ada yang ya. bimbing, ada yang bimbing beneran, Prof. Kita Prof. lakukan, ada yang bimbing beneran gitu. Prof mau tanya, kalau kita Yes. bikin SLR ini, apakah Mhm. berarti bab 2 kita quote-unquote aman karena kita bisa ngelingin itu ke bab 2 kita? Kalau saya bilang iya Pak, Jadi sekalian ini ya kita bikin ke bab 2 sekalian sebenarnya. betul, betul Pak sekalian. Ya, makanya tadi Oke. saya waktu awal saya bilang ya Bapak Ibu ya, dulu kita S1 S2, kayaknya bab 2 kita kan kita singkirkan ya. Yang penting ada ya Pak ya, betul ya. Ya, kan? Iya Nek betul, pas. betul. Nah, ini S3 ini bab 2 ini dasar Bapak Ibu. Betul dasar benar. Untuk melawan sintesisnya itu di bab 2 itu. Betul. Gitu. Jadi itu sih Bapak Ibu. Makin semangat. Makin semangat. Harus semangat Bapak Ibu ya. Kalau misalnya di sini ada 16 LSR semua, wah senang saya. Pesta saya Bapak Ibu. Artinya saya Boleh berhasil. kerja Pak. kelompok tuh Prof, berdua bertiga Prof, boleh nggak? Eh, 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 Gimana ya? Nanti disertasinya juga kelompokan loh. Bukan maksudnya gini. Caranya Misalnya Pak Pak ya. Buset ya, Pak Buset meriset culture, aku juga meriset culture. Nah, mungkin Jadi ada irisan ya. Menurut saya untuk kerjasama nggak apa-apa Pak. Tapi tetap satu karakter satu orang Pak. Kerjasama nggak apa-apa. Menurut saya gini. Bapak Ibu ya, sebelum Bapak Ibu nulis disertasi itu harus kerjasama loh Bapak Ibu. Nggak mungkin sendiri-sendiri Bapak Ibu. Menurut saya. oke. Diskusi S3 kan penting ya Bapak Ibu ya. Gapnya di mana. Kalau Bapak Ibu kerja sendiri nanti nggak bisa loh Bapak Ibu. Menurut saya, pengalaman saya. Kita siap Saya kopi bareng Pak Thomas. Oh siap Iya. Bro, mantap. Lanjut di puncak kita. Siap. Keren, Oke, keren. Bapak Ibu, kita ketemu di depan ya. Iya, Prof. Udah Terima kasih kelewatan, waktunya. Prof. Makasih, Tapi Prof. untuk ini Makasih, saya untuk Prof. ini ya. Terima kasih, Untuk saya kirim ya Terima Pak Win ya. kasih banyak, Prof Wir. Menambah Siap. wawasan baru. Keren, Ya, keren, ya. Semangat, keren, semangat. keren. Keren. Nanti Terima kasih. dokumennya Singkat boleh dan di-share, keren, Prof, singkat dan biar keren. kita mulai, Prof. Ya. Oke, siap. Makasih Tapi banyak. nggak diingetin ya Pak Win ya. Soalnya saya Itu, konsultasi lagi langsung siap, Pak Win. siap. Oke. Siap, Terima thank kasih. you, thank you. Yuk, Thank you, selamat Prof. malam. Makasih. Selamat Selamat malam. malam. Terima kasih, Prof. Malam. Malam. Malam, Prof. Selamat malam.